sahabat kita. President Prabowo, a very incredible man of Indonesia. President. Halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Salam Nusantara. Malam ini kita berjumpa lagi tentunya bersama saya Doni The Kaiser yang akan mengajak Anda untuk berbincang berdiskusi terkait dengan topik aktual. Ini dia, Merah Putih. Indonesia ikut ambil bagian dalam KTT perdamaian yang berlangsung di Mesir. Merah putih berkibar dan nama Presiden Prabowo Subianto lantang terdengar di forum internasional itu. Bahkan Presiden Amerika Serikat memanggil, menyapa, dan memuji Presiden Republik Indonesia itu. Nah, inilah sebuah momentum dan kesempatan yang harus kita manfaatkan untuk ikut ambil bagian dalam mewujudkan perdamaian di Palestina, khususnya di Gaza. Pemirsa, malam ini kami ajak Anda untuk membahas terkait tentang misi Prabowo bawa damai di Gaza. Bisa titik, bisa tanda tanya. Ini yang akan kita diskusikan malam ini. Tentunya kami sudah menghadirkan narasumber yang menjadi panelis dalam program Merah Putih edisi malam ini. Saya perkenalkan, sebelah kanan saya wajahnya sudah tidak asing lagi, sering juga berdiskusi dengan saya. Beliau adalah sukarelawan Global Sumut Flotilla, Maimun Herawati. Bu Maimun, apa kabar? Alhamdulillah, terima Sehat, kasih. Ibu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih bersama kami. Boleh kasih tepuk tangan? Kemudian di sebelahnya, ini juga luar biasa, seorang sosok yang kalau kita berbicara tentang Timur Tengah, narasinya sangat hebat, dahsyat dan dalam. Pengamat Timur Tengah, Mustafa Abdul Rahman. Pak Mustafa, apa kabar? Baik-baik. Sehat Pak ya? Jangan lupa mikrofonnya Pak. Oh. Salah tangan Pak. Siap. Iya, terima kasih sudah bersama kami. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Mustafa Abdul Rahman. Dan untuk mendiskusikan topik ini kita harus melihat dari perspektif hubungan internasional. Sudah bersama kami seorang guru besar hubungan internasional dari Universitas Pelita Harapan, Profesor Alex Jemadu. Prof Alex, apa kabar? Baik, Pak Denny. Sehat Prof? Selalu. Terima kasih bersama. Kita berikan tepuk tangan untuk Prof Alex. Dan kita juga sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan wakil rakyat kita, anggota Komisi 1 DPR RI, Oleh Soleh. Pak Soleh, apa kabar? Baik, selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Soleh, terima kasih sudah bersama kami malam ini. Ya, Saya sih berharap sama-sama. kapan-kapan Bapak bisa hadir di studio nih buat bareng ngobrol Pak ya. Kopinya enak gak? di studio? Enak Pak, kopinya NTV, kopi Toba Pak. Siap, kalau kopinya enak saya datang. Asik ya, utang Pak. Terima kasih Pak Soleh. Ya, Ya, baik. sama-sama. Dan untuk membahas diskusi kita malam ini juga, saya tidak hanya bersama narasumber, sudah hadir juga teman-teman kita dari berbagai kalangan, berbagai golongan, ada teman-teman aktivis ya, bersama Ibu Maimun ya hadir ya. Kemudian ada juga teman-teman pecinta broadcasting ini dari Komunikasting. Boleh kita kasih tepuk tangan. Halo semuanya, apa kabar? Ya, memang beda kalau orang senyum itu tapi tahu disorot kamera ya. Setidaknya tanda bahwa malam ini pamit ke studio NTV itu benar ya. Baik, terima kasih teman-teman sudah hadir bersama kami. Dan mari kita segera mulai diskusi. Kita simak dulu tayangan yang berikut ini. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT Perdamaian Sharm el-Sheikh di Mesir pada Senin 13 Oktober 2025.
Forum ini mempertemukan sejumlah pemimpin dunia untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian perdamaian dan penghentian perang di Gaza. Kedatangan Prabowo Subianto disambut hangat dan akrab oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ada yang juga menarik dan mencerminkan persahabatan antara dua pemimpin negara ini saat sesi foto bersama. Ya, Trump dan Prabowo kompak mengacungkan jempol ke arah kamera. Gestur sederhana ini menjadi simbol menarik yang mencerminkan hubungan pribadi dan komunikasi yang cair, terutama dalam penyelesaian konflik sebelum penandatanganan kesepakatan perdamaian. Trump juga memuji Prabowo sebagai sosok yang menakjubkan dalam diplomasi perdamaian di Gaza di hadapan para kepala negara dan delegasi internasional. Trump bahkan langsung mengundang Prabowo untuk maju ke podium untuk memberikan sambutan. Thank you very much. Also with us is President Prabowo, a very incredible man of Indonesia. President, come on. Namun Presiden Prabowo menolak secara halus dan hanya melangkah maju untuk menjabat tangan Trump. Momen ini menjadi sorotan karena memperlihatkan keseimbangan antara kehormatan diplomatik dan kebijaksanaan pribadi dalam pergaulan antar negara. Di tengah sorotan dunia terhadap isu Gaza, kehadiran Prabowo dan apresiasi dari Trump menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang dihormati dalam upaya perdamaian global. Tim jurnalis NTV melaporkan. Jangan lupa saksikan kami juga di live streaming melalui YouTube channel kami di Official Nusantara TV. Silahkan like, share, subscribe, dan Anda bisa menuliskan komentar atau pertanyaan terkait dengan topik diskusi kita malam ini. Mari kita mulai berdiskusi. Saya ke Pak Soleh dulu. Pak Soleh, dari perspektif politik, apa yang bisa Anda sampaikan kehadiran Presiden Prabowo di KTT ini dan apa untungnya bagi Indonesia? Banyak sekali nilai positif dan tentunya performa Indonesia hari ini semakin dipercaya oleh dunia. Yang pertama tentu Indonesia bukan hanya jadi penonton, tetapi betul-betul sebagai pelaku pelaku dalam rangka menciptakan perdamaian dunia. Yang kedua, bahwasanya kehadiran Pak Presiden dan tentu sikap politik Indonesia yang negaranya mayoritas Muslim ini sangat diperhitungkan. Yang ketiga, bahwa nilai diplomasi kita semakin hari semakin meningkat. Kemudian yang keempat, bahwasanya trust kepada Pak Prabowo dalam hal ini tentu Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Nah, ini 4 hal ini saya rasa ini sangat tercermin satu dari narasi Pak Presiden Prabowo di berbagai kesempatan, baik di PBB, di rapat-rapat kecil dengan OKI, juga dengan negara-negara BRIC dan yang lain-lainnya, bahwasanya Pak Presiden senantiasa menyelipkan bahwa kunci daripada kemajuan ataupun kesejahteraan bersama kuncinya adalah keamanan dan perdamaian. Nah, oleh sebab itu saya rasa ini tidak perlu ada narasi-narasi lain. Ketika ada sebuah pembicaraan yang bocor, yang hari ini viral di media sosial, kita harus berhusnudon bahwa Pak Presiden memahami dan tentunya dia juga tahu bagaimana cara bersikap, cara menentukan kebijakan dalam rangka menciptakan perdamaian dunia ini. Dan saya yakin dan percaya bahwa kedekatan hari ini Donald Trump
kalau boleh saya memandang, Donald Trump mungkin sudah mulai rasa ketakutan. Karena memang hari ini Israel sendiri sudah mencatut nama beliau di billboard, sudah mencatut di media-media Israel bahwa akan ke Israel. Nah, ini ada sebuah ketakutan, tanda petik ya, ketakutan. Karena memang Pak Presiden juga sangat lihai bermain politik luar negerinya. Dia dekat dengan Tiongkok, dengan Cina, dia dekat juga dengan Rusia, dia juga dekat dengan Timur Tengah, dan bahkan dia juga dekat dengan Korea. Yang semua bersahabat gitu kan. Semua bersahabat. Tidak ada satu belahan dunia yang tidak menerima Pak Presiden Prabowo. Sehingga ketika disebut nama Pak Prabowo, semua riuh dengan applause, tepuk tangan, dan stand up. Nah, ini menunjukkan bahwa kita harus bersyukur dan hilangkan perspektif negatif kepada Pak Presiden. Tetapi mari kita bangun optimisme. Walaupun pada dasarnya saya secara pribadi dan tentunya secara kelembagaan sampai saat ini bahwa kita belum yakin dan percaya 100% kepada komitmen Israel. Satu pihak bahwa betul jangan hanya Israel yang terus dipropagandakan merdeka sementara Palestina masih tetap dalam ketidakpastian. Nah, oleh sebab itu, menuju kepastian 100%, tahap demi tahap, sedikit demi sedikit, mari kita dukung langkah Prabowo untuk mewujudkan Palestina merdeka 100%. Oke, itu pendapat Pak Soleh. Tapi kalau dari perspektif Bu Maimun sendiri, Anda melihat lebih banyak untungnya atau ruginya bagi perjuangan Palestina ketika Presiden kita hadir di forum itu? Sebenarnya kalau kita mau bertanya kepada orang Gaza sendiri, apa pengaruh dari KTT yang kemarin terhadap mereka, bagi mereka penghentian bom datang untuk membunuh itu sesuatu yang bagus. Karena ada masa jeda untuk menarik nafas, tidak lagi diikuti oleh drone 24 jam. Adapun kemudian Indonesia dan keberpihakan bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia kepada Palestina itu juga dicatat dan itu dimulai sejak lama. Bahkan kalau kita lihat Ibu Retno sebelum Pak Sugiono itu sudah bersaksi di pengadilan ICJ yang kemudian keluar keputusannya bulan Juli 2024. ICJ International Court of Justice mengatakan Israel bersalah melanggar undang-undang, melanggar hukum internasional dengan apa yang mereka lakukan di tepi barat dan Gaza. Jadi terlepas dari ada beberapa kalimat yang saya rasa kita perlu perhatikan dengan baik, secara umum apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, bangsa Indonesia sampai ke Gaza dan mereka merasa orang Indonesia sangat peduli dengan Palestina. Oke, Prof. Alex, catatan Anda. Ya, saya melihat kehadiran Presiden Prabowo di sana, kehadiran Indonesia di dalam KTT itu memberikan suatu keuntungan yang besar bagi standing Indonesia di dalam diplomasi global, terutama terkait dengan persoalan di Gaza ini. Jadi saat ini kalau kita ikuti perkembangan bagaimana Presiden Prabowo terlibat di dalam keseluruhan proses itu, beliau telah mencapai suatu momentum, Pak Doni, dalam pengertian sudah mencapai satu tahap point of no return. Karena dunia internasional, Trump dalam hal ini, mengakui pentingnya keterlibatan Pak Prabowo, Indonesia, di dalam memberikan suatu legitimasi sosial terhadap proses penyelesaian konflik itu. Dan itu memang beralasan banget. Jadi di dalam proses resolusi konflik, penyelesaian konflik dalam hubungan internasional itu ada 3 tahapan, Pak Doni. Ya, yang pertama itu tahap peacemaking. Tahap yang kedua itu peacekeeping. Dan tahap yang ketiga nanti itu adalah peace building. Nah, saat ini itu masih berada di tahapan peacemaking. Penghentian pemboman, penghentian kekerasan, sepertinya itu sudah sedang dilewati saat ini. Pembebasan para sandera, pengembalian jenazah dan lain sebagainya sedang berjalan, ada beberapa hambatan, tapi kelihatannya itu sudah mulai
berjalan ya. Itu yang namanya peacemaking. Apakah Indonesia dibutuhkan keterlibatannya di situ? Jelas Presiden Prabowo sudah menghadiri KTT di Mesir. di Mesir, Egypt ya. Dia sudah hadir di situ menunjukkan bahwa Indonesia terlibat di dalamnya. Nah, selanjutnya nanti, dan ini tahap yang saat ini sedang diharapkan oleh semua pihak supaya bisa berlangsung nanti, itu adalah peacekeeping. Di dalam peacekeeping, kalau kita lihat di dalam 20 butir dari Presiden Trump itu telah ditetapkan adanya nanti satu pasukan internasional untuk menstabilisasi. Kenapa itu dibutuhkan? Karena tahap itu diperlukan untuk nanti pemerintahan transisi itu yang berasal dari berbagai kalangan juga dipimpin oleh Presiden Trump akan mempersiapkan menuju kepada Palestina merdeka. Nah, itu yang kita harapkan. Karena titik itu yang menjadi tujuan kita supaya two-state solution itu terwujud. Tetapi untuk sampai ke sana itu kita harus realistis saja. Sangat tidak mudah. Ya, sangat dibutuhkan. Tidak mudah bukan tidak bisa kan? Bukan berarti tidak bisa, ya, bukan berarti impossible. Sudah dibukakan jalan. Nah, kita mengharapkan ya di dalam penyelesaian konflik ini ada pembagian tugas dari keempat pemimpin yang menandatangani itu. Oke? Nah, kita berharap supaya Presiden Trump menekan ambisinya Netanyahu, ya. Karena hanya Trump yang bisa menekan Netanyahu. Karena semua pihak ini berpotensi untuk mengembalikan ini back to square one, ya, kembali ke titik nol, dan kita tidak berharap itu terjadi. Jadi Presiden Trump tugasnya kita terus terang aja, dia harus menekan dan menahan Netanyahu. Sedangkan ketiga pemimpin negara yang lain bisa mengendalikan Hamas, gitu ya, supaya apa yang disepakati di dalam dokumen yang sudah ditandatangani itu bisa berjalan, dan tadi tiga tahapan yang saya bilang itu peacemaking, peacekeeping, dan peace building bisa terlewati, dan sesudah itu kita sudah bisa berbicara tentang suatu negara Palestina merdeka yang kita cita-citakan. Anda itu konteksnya adalah two-state solution. Ya, begitu. Two-state solution menuju Palestina merdeka. Oke, sebentar Pak Mustafa. Tapi perjalanan sejarah kan mencatatkan bahwa Israel selama masih didukung sama Uncle Sam, ya kan, sepertinya komitmennya pada perdamaian yang versi kebersamaan yang disepakati di KTT ini itu saya agak kurang yakin gitu. Saya mau tahu keyakinan Anda yang sudah mengawal kasus ini cukup lama. Mampukah Israel itu ditekan oleh Amerika atau Trump gitu kan untuk menuju perdamaian? Yang pertama tentu saya akan menyinggung dulu masalah perubahan lanskap kebijakan politik luar negeri Indonesia terkait Palestina. Kehadiran Presiden Prabowo di KTT perdamaian di kota Sharm el Mesir tersebut adalah merupakan buah atau hasil rangkaian ya daripada perubahan lanskap kebijakan politik luar negeri pada masa Prabowo itu, dan memang dikehendaki oleh RI 1. Dan itu bisa dibaca sebetulnya kalau kita merunut ke belakang sedikit adalah ketika Prabowo atau pidato Prabowo pada saat pelantikan pada tanggal 20 Oktober tahun lalu, atau ya satu tahun ya. Sebentar lagi 1 tahun. 1 tahun ya. Dalam sambutan tersebut jelas sekali Prabowo sangat kuat menyinggung isu Palestina. Dari situ kan kita bisa baca ya gimana arah kebijakan luar negeri Indonesia pada era sekarang ini. Bukannya dari dulu sama kok, kita tetap mendukung Palestina. Cuma Betul. kan dulu Secara yang sering umum. rajin tampil Menlunya gitu kan. Betul. Sekarang presiden Nah, begitu. tapi kan kelihatan dalam sambutan pada pelantikan sebagai presiden itu kan sangat kuat. Iya, artinya Prabowo. ini lebih serius begitu ya. Betul. Nah, kemudian pada gilirannya dibuktikan benar di lapangan. Misalnya ketika Prabowo pada bulan April, awal April ya,
mengadakan lawatan ke 5 negara Timur Tengah. Ya. Mesir, Turki, Jordania, Uni Emirat, dan Qatar. Ini untuk pertama kalinya dilakukan oleh Presiden Indonesia sejak Presiden Soekarno. Ya, ya. Tidak pernah sejak era Presiden Soekarno ada Presiden Indonesia mengadakan lawatan ke 5 negara Timur Tengah sekaligus. Padahal Indonesia ini secara geografis kan jauh banget. Dan sebelumnya kurang terbaca kan. Ya. Tiba-tiba ada seorang Presiden Indonesia mengadakan lawatan ke 5 negara Timur Tengah yang dianggap kunci terkait isu Palestina. Mesir, Jordania, ya, Turki, Qatar, dan ini kan jelas. Apa maunya Prabowo? Jelas memang maunya, Pak. Maunya ingin Prabowo. betul, maunya Prabowo ingin. Apakah maunya Prabowo merepresentasikan maunya orang Indonesia yang mendukung Palestina atau seperti apa? Ya, tentu namanya kebijakan luar negeri satu negara itu kan mencerminkan situasi di dalam negeri kan. Ya. Jadi apa yang dilakukan dan dimau Prabowo itu jelas mencerminkan aspirasi dalam negeri. Gitu. Kemudian setelah itu kan tidak lama disusul oleh seorang Prabowo lagi tiba-tiba mengadakan kunjungan khusus ke Qatar ketika Qatar baru mendapat serangan dari Israel. Ini seorang Presiden RI langsung terbang ke Qatar untuk menyampaikan solidaritas. Tidak ada presiden yang lain itu. Bahkan yang secara geografis dekat hanya Indonesia. Tiba-tiba terbang langsung ke Qatar menyampaikan solidaritas kan. Ini kan luar biasa. Tidak perlu menunjuk Menlu ya, tapi presidennya sendiri langsung ya. presiden. Nah itu kan ini mungkin Bapak secara yang pakar hukum dan sudah paham bagaimana bahasa diplomasi kalau sudah seorang presiden. Nanti saya tanya Prof. Alex soal itu. Iya, betul. Tapi sebentar Pak Mustafa, saya pinjam statement Anda dulu. Saya mau ke Pak Soleh dulu. Pak Soleh, sebenarnya yang terbang ke Timur Tengah itu Presiden Prabowo, yang dapat nama, yang dapat untung itu apakah Indonesia sebagai bangsa yang mendukung Palestina atau presidennya saja Prabowo Subianto? Pak Soleh. Pak Presiden itu kan simbol negara. Nggak bisa dipisahkan. Pak Prabowo ini satu paket ya. Selama melekat jabatannya sebagai presiden itu mencerminkan seluruh bangsa tanah air, rakyat Indonesia. Jadi apapun yang dibicarakan, apapun yang dikomitmenkan itu adalah membawa atas nama rakyat dan bangsa Indonesia. Dan jangan dipisahkan dan nggak bisa dipisahkan. Beliau itu adalah simbol negara. Jadi kalau ditanyakan apakah untungnya personal ataupun negara, ya semua rakyat Indonesia. Seperti itu kan. Ya, oke, menarik sekali. Prof. Alex silakan disambung tadi statementnya Pak Soleh. Dengan Bapak DPR tadi bahwa itu merepresentasikan kita semua, dan secara normatif juga kita lihat di dalam pembukaan UUD 45 memang ada amanat Indonesia harus turut membangun perdamaian dunia itu kan. Dan apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo itu menunjukkan sekarang itu kita itu sudah lebih aktif. Bebas aktifnya betul-betul ya, konkret ya. Jadi aktif sekali Presiden kita untuk mengantisipasi apa yang diharapkan oleh dunia untuk Indonesia itu menjalankan perannya. Dan memang Indonesia ini unik, Pak Doni ya, karena Indonesia ini bisa reach out ke segala arah. Dia bisa relatif dia tidak ada masalah dengan negara lain secara historis, teritorial nggak ada. Nah itulah potensi Indonesia. Masalah kita cuma satu, Prof, koruptor. Iya. Jadi kalau bicara Palestina kita satu suara, ya kan? Ya, masalah dalam negeri ya. Kalau dalam masalah hubungan internasional itu kan ada negara yang punya ada konflik historis, ada konflik teritorial. Nah, Indonesia yang memposisikan dirinya ini sebagai bridge builder, dan Pak Prabowo sangat memainkan peran itu, menunjukkan kepada dunia bahwa ini loh, Indonesia ini bisa digunakan untuk sesuatu yang menguntungkan
dunia Iya. secara keseluruhan. Bonusnya legitimasi Presiden Prabowo makin membangun. kuat dong. Ya. Di dalam negeri dan di dunia internasional. Begitu kan? Tidak tertutup seorang presiden, pasti semua panggung itu ada. Artinya ini manfaatnya lebih untuk kenceng dia. dibanding sebelumnya, Iya kan? lebih banyak kirim Menlu begitu ya? Ya, kelihatannya sebelumnya kita seperti malu-malu, tapi saat ini betul-betul kita lihat bahwa Indonesia itu aktif. Oke, Nah, sudah nggak dan malu-malu juga kucing lagi ya? Nggak malu-malu kucing, dia betul-betul aktif dan menunjukkan bahwa Indonesia bisa mengandalkan atau kapitalisasi kredensial yang dia punya. Ya Oke. kan? Demokrasi yang relatif stabil, bisa reach out ke semua negara, kita bisa menjaga jarak, kita tidak ada masalah dengan Tiongkok, dengan Amerika, Amerika, Rusia, India, sekarang kita anggota BRICS, dan itulah yang harus yang saya bilang tadi, momentum yang tidak bisa kita kembali lagi, Ya. tapi harus diteruskan. Prof, Gitu. ini menarik Bu Maimun. Artinya ketika negara, presiden, kebijakan kita sudah semakin aktif ya, kan kita bebas aktif ya, tapi bebas malu-malu kucing sebelumnya gitu kan. Istilah anak muda sekarang Prof, say cat. Malu-malu kucing. Artinya ini semakin masif ya dan bisa mendukung gerakan-gerakan masyarakat sipil ya, aktivitas yang Anda dan teman-teman lakukan itu harusnya bisa semakin terarah begitu. Terasa nggak manfaatnya pasca presiden atau Indonesia aktif di forum internasional? Iya, tentu saja. Jadi ketika kami berangkat ke Tunisia, diterima oleh Dubes Tunisia Bapak Zuhairi, itu secara lantang beliau mengatakan bahwasanya pemerintah akan mendukung kepergian kami waktu itu ke Gaza, dan beliau juga mengatakan seluruh dubes yang ada di wilayah sekitar Gaza, Jordan, Mesir, itu Italia juga itu akan aktif mengikuti perjalanan kami. Itu Jadi dukungan pribadi duta besarnya atau itu- kebijakan itu luar negeri kita? diskusi beliau dengan Kemenlu yang tentu kemudian adalah wakil dari pemerintah. Oke, dukungan itu kan macam-macam, Bu Maimun. Konkretnya seperti apa dukungannya? Dukungan doa, ucapan selamat, atau ada anggaran atau fasilitas? Kalau berbicara yang kami alami di Tunisia, tidak ada satupun waktu itu kontingen negara lain yang diantar oleh dubesnya sampai ke pelabuhan. Pelabuhan. Kami satu-satunya kontingen yang diantar oleh pemerintah sampai ke pelabuhan, menunggu waktu itu kapal yang bisa kita naiki. Tapi solar kapal bayar sendiri. Iya. Ya itu sebuah langkah maju lah ya. Iya. Kalau misalnya diminta atau Anda meminta dukungan yang lebih konkret lagi dari negara, khususnya dari perwakilan negara kita di luar negeri, kira-kira bentuknya seperti apa? Jika memungkinkan, karena kita adalah negara maritim, jika memungkinkan seperti yang dilakukan oleh Turki sekarang mengirimkan kapal bantuan, Kapal-kapalnya ya. kapal bantuan masuk ke, walaupun lewat Mesir ya. Saya berharap Pak Prabowo yang pernah akan mengirimkan rumah sakit terapung, Ya. itu bisa betul-betul mengirimkan sampai ke wilayah Gaza. Karena walaupun kita bicara masalah perdamaian, mau tidak mau kita harus melihat fakta real di lapangan. Sampai saat ini Gaza masih diblokade oleh Israel. Ya. Termasuk secara hukum maritim, ya. high sea, laut internasional yang bersambung dengan laut Gaza, seharusnya itu bisa dilewati dan digunakan oleh siapapun yang ingin memberikan bantuan langsung kepada Gaza. Tapi dihalau sama Israel. Dan itu dilakukan oleh Israel, Dianggap menculik, wilayahnya. dianggap wilayahnya. Oh, Jadi confident sekali ya. Ya, bagaimana kemudian guru saya, Ibu Dr. Fauzia dan teman-teman di Conscience, 92 orang aktivis di kapal yang datang setelah kapal Freedom, Global Smooth diculik. Mereka juga diculik di perairan internasional dan kemudian dibawa ke Israel secara paksa Ya, begitu. kita tidak bicara dari aspek yang lain. Kita bicara soal kemanusiaan dulu. Ya, artinya niat ke sana itu kan misinya kemanusiaan gitu kan. Dan itu perairan internasional begitu ya. Tapi kan Israel nggak ada yang bisa ngelarang gitu kan. Lalu rencana action berikutnya akan seperti apa untuk mengurangi risiko? Untuk mengurangi risiko berarti yang dilakukan oleh teman-teman Italia, bahwasanya labor, naon bahasa Indonesianya teh, serikat buruh, iya. serikat buruh pelabuhan di Genoa itu mengatakan jika 20 menit saja kami kehilangan komunikasi dengan Global Smooth, Mereka langsung. mereka akan menghentikan semua kegiatan, mereka akan
menolak melakukan pekerjaan, mereka akan hentikan Italia, dan artinya juga karena pelabuhan Genoa tersambung dengan pelabuhan-pelabuhan Eropa, itu artinya mematikan ekonomi Eropa pada saat itu. Dan itu dilakukan oleh teman-teman serikat buruh di Italia. Tanggal 22 Oktober mereka shutdown country, 100 demo di berbagai wilayah, dan itu besar sekali. Betul. Pada saat teman-teman saya di bom di pelabuhan Yunani, mereka juga kembali turun ke jalan. Jadi bagaimana cara supaya gerakan ini lebih aman? Masyarakat sipil kembali bergerak secara masif. Pada saat para pemerintah di dunia, termasuk yang menandatangan kemarin di KTT, gagal untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, maka masyarakat sipil harus bergerak. Karena kita tahu Rafah hampir ditutup lagi, hanya diizinkan masuk 300 truk. Tidak sesuai dengan janji pertama, 600 truk, hanya gara-gara beberapa jenazah itu tidak berhasil didapatkan. Dan kalau kata Hamas, itu adalah karena IDF masih ada di 51% wilayah Gaza, sehingga tidak bisa kemudian dicari jenazah yang masih tersimpan di bawah reruntuhan. Oke, saya curiga ya Pak Mustafa, peta yang dipegang oleh IDF ya atau Israel itu beda dengan peta perairan internasional. Jadi zona ekonomi laut internasional itu diklaim milik dia. Sekarang pertanyaan saya, ketika Israel sekarang kemudian bisa dikendalikan oleh Trump, sebenarnya ada deal-deal apa sih yang kemudian disepakati antara Trump dengan Netanyahu sehingga dia bisa dipaksa untuk mengikuti kesepakatan ini? Ya, saya langsung ya. Ya. Tentu adalah perubahan yang luar biasa, baik dalam konteks internasional, tekanan internasional sangat masif ya, regional maupun Palestina dan Israel. Ya. Internasional misalnya, coba kita lihat berbondong-bondongnya negara Eropa mengakui negara Palestina. Ya. Yang terakhir pada akhir September lalu adalah Inggris, Kanada, Australia, Portugal, sebelumnya juga Prancis ya. Kemudian tahun sebelumnya ada Spanyol, ada Norwegia dan ada Irlandia kan gitu. Ini bukan satu yang biasa. Ini sebetulnya hal yang luar biasa di mana Israel itu adalah sudah kehilangan basis tradisional terkuat yang kedua setelah Amerika Serikat. Ini tidak bisa dibiarkan. Dan tentu pengakuan itu tidak muncul begitu saja, tapi itu berangkat dari aksi demo yang luar biasa sejak tahun lalu di berbagai kota besar negara Eropa dan Amerika, di London, Paris, Washington, Sydney, dan Toronto, dan seterusnya ya. Itu adalah merupakan perkembangan yang akumulasi, yang akhirnya melahirkan pengakuan secara kolektif dari negara Eropa dan kemudian diakhiri oleh gerakan flotila terdiri dari 45 kapal tersebut yang Ibu itu ikut terlibat di situ kan. Ini saya lihat dalam diskusi ini ada dua hal yang perlu saya sorotnya. Dengan perkembangan tadi itu tentu diiringi oleh peran Indonesia yang semakin kuat di Timur Tengah itu. Nah, saya sepakat dengan apa yang dikatakan Profesor kemudian dari anggota DPR tadi ya, bahwa dengan perkembangan ini maka Indonesia itu menjadi semakin menjadi kelas berat, negara kelas berat, semakin diperhitungkan oleh Israel kan gitu. Maka ada kaitan dengan apa yang disampaikan oleh anggota DPR tadi, tapi saya mungkin melihatnya dari perspektif yang berbeda. Yaitu? Tapi saya setuju. Masalah munculnya gambarnya Presiden Prabowo di baliho di Israel itu. Kemudian juga berita bahwa Prabowo akan mengunjungi Israel yang cukup viral tersebut. Saya melihatnya ini hoax tentu. Ini merupakan saya pikir hoax cuma di Indonesia, di sana juga banyak ya. Betul. Ini merupakan manuver dari Israel, media Israel khususnya ya. Karena memang Indonesia itu semakin diincar. Sejak berapa tahun yang lalu Indonesia itu memang diincar supaya Indonesia masuk menjadi grup Abraham Accord.
Iya, iya. Itu kan sudah luar biasa, termasuk Amerika sendiri yang melobi Indonesia, tapi Indonesia menolak. Iya. Perkembangan terakhir itu kelihatannya Israel ingin melakukan lobby lagi, baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam, untuk mengajak Indonesia masuk Abraham Accord. Iya. Khususnya Artinya Anda tadi katakan Israel sebenarnya sedang ketakutan begitu ya? yang Oh, iya. ketakutan Iya. dan sekaligus ingin merangkul. Oke, tahan dulu. Ya, yang saya takut adalah kalau durasi kita nanti tidak cukup untuk membahas diskusi malam ini, kita rehat dulu ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Merah Putih segera kembali sesaat lagi. Saya Helmut Timothy, jangan lupa untuk saksikan NTV Today dari hari Senin hingga Jumat pukul 11 waktu Indonesia Barat. NTV Today di Nusantara TV. Saksikan Gocek Bro Marco Selasa dan Kamis pukul 21 waktu Indonesia Barat di NTV Sport. NTV Top Lines. Di Nusantara TV. Saya Elisa Sinaga, saksikan NTV Highlight Sabtu dan Minggu pukul 23 waktu Indonesia Barat. NTV Highlight di Nusantara TV. Bersama awak redaksi, kami merawat jurnalisme Indonesia dengan mengedepankan prinsip akurasi, independen, objektif, dan berimbang. Saya Muhammad Irsal, saksikan siaran Nusantara TV dalam format High Definition di channel digital, pay TV, dan live streaming. Dunia olahraga selalu dinamis. NTV senantiasa menghadirkan berita olahraga dari dalam dan luar negeri. Kami bangga menjadi bagian yang menghadirkannya untuk Anda. NTV Sport, Senin sampai Jumat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, live di Nusantara TV. President Prabowo, a very incredible man, of Indonesia. President. Terima kasih masih bersama kami dalam Merah Putih. Kita lanjutkan diskusi kita. Pak Soleh, ini kalau sudah sampai di titik ini, what next Pak? Apakah perlu ada kebijakan yang konkret yang dihasilkan oleh parlemen kita untuk kemudian mengawal konsistensi dukungan siapapun presidennya terhadap perjuangan perdamaian di Palestina, Pak Soleh? Dukungan konkret dari parlemen pertama adalah lembaga harus mendukung 100% atas langkah dan upaya Pak Presiden dalam rangka menjaga perdamaian dunia. Karena yang perang ini kan bukan hanya Palestina, Israel. Ya. Ada Ukraina juga sama Rusia, Korea Selatan juga dengan Korut. Hari ini juga memanas Afghanistan dengan Pakistan, kan seperti itu ya. Nah, terutama yang sudah sangat mengkhawatirkan terjadinya genosida yaitu di Palestina Israel. Nah, oleh sebab itu Presiden harus didukung oleh semua pihak, terutama dari sisi tatanan politik dan juga anggaran. Oke. Semua statement yang disampaikan oleh Pak Presiden, salah satu contoh misalkan dulu rame
ingin bagaimana merehabilitasi orang-orang yang jatuh korban atau yang sakit. Sempat ramai kan 2 bulan yang lalu. Hari ini di media juga sudah kembali mencuat lagi. Ada 15.000 warga Gaza yang sangat kritis yang memerlukan pertolongan. Nah, dukungan konkret dari DPR, fraksi PKB akan mendukung 100% dari sisi politik anggarannya. Pertama, untuk rehabilitasi warga Gaza. Yang kedua, pengiriman pasukan perdamaian. Nah, ini kan perlu anggaran. Yang ketiga, memastikan kebutuhan sandang pangan, papan sembako lah ya di Gaza. 3 hal yang paling pokok. Pasukan perdamaian untuk memastikan hari ini semua Malaysia hari ini dengan komentarnya saya tidak hadir di KTT karena tidak ingin, hanya yang diakuinya adalah hanya Israel saja. Maunya kan 2. Pak Presiden lebih awal mengatakan two state kan, 2 negara harus berdamai, harus berdampingan mengakhiri perang. Nah, maka jika tidak mengirimkan pasukan perdamaian, rasa-rasanya akan terjadi lagi genosida bertubi-tubi. Itu harus dikawal dengan anggaran Pak Soleh, tapi dari mana duitnya? Anggota DPR, Pak Soleh dan teman-teman mau nggak dipotong tuh tunjangan-tunjangannya? Saya rasa kemauan dulu dong. Oke, kalau mau Kemauan sudah ada dulu. tapi duitnya nggak ada gimana? Saya rasa ada lah, insya Allah. Ada ya? Ini kan demi kemanusiaan. Saya rasa kalau dibilang nggak ada, rasa-rasanya Pak Purbaya juga udah berupaya menyisir anggaran-anggaran yang tidak perlu. Udah Tapi kan dapat nggak semua 200. orang kayak Pak Soleh. Teman-teman Bapak yang lain di fraksi-fraksi lain apa setuju? Belum tentu Pak. Dikurangi biaya sewa rumah aja udah rame Pak. Nah, Bapak juga harus dukung dong. Jangan malah pesimis. Kalau Bapak Maksudnya di sini yang dukung sewa rumahnya atau anggaran buat Palestina? sewa rumah sudah nggak ada, Pak. Ya. Ya jangan ke sana lah, Pak. Kalau mau serius diskusi ini, Pak. Jangan malah memblunder ke sana ke sini. Kalau mau soal Palestina ya hayo. Iya betul. Kalau Cuma mau butuh komitmen tadi kan anggaran. Bu Maimun kenapa tadi? Sebenarnya ada satu yang bisa dilakukan oleh teman-teman di Senayan, Pak Soleh. Iya. Seperti yang dilakukan oleh Irlandia, mereka mengeluarkan undang-undang Occupied Territory Bill yang isinya adalah mengkriminalisasi orang-orang yang berhubungan secara ekonomi dengan Israel. Jika ada Itu undang-undang ya? itu undang-undang Oh ya? Occupied Berlaku? Territory Bill. Dia ada 4 step. Sekarang step yang terakhir akan tetapi beberapa seperti wilayah provinsi begitu itu sudah mengimplementasikan undang-undang tersebut walaupun secara nasional masih one step lagi. Iya, itu masukan Anda buat Pak Soleh. Iya, jadi masukan kepada bapak-bapak di Senayan karena sebenarnya Undang-Undang Dasar 45 sudah clear dan jelas bahwasanya kita penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Dan kalau kita bicara secara akar dari berdirinya negara Israel, ini adalah dengan mencaplok 55% tanah Palestina yang asli. Jadi kalau kita lihat awal Ottoman Empire dulu hanya 2% penduduknya yang Yahudi. Tapi kemudian dengan janji Balfour oleh Inggris, maka didatangkanlah orang-orang Yahudi dari Eropa sehingga jumlahnya menjadi 30%. Dengan dengan kepemilikan tanah itu kurang dari 6%. Tapi kemudian diminta supaya orang-orang Palestina mau membagi 2 negaranya. 55% tanahnya diberikan kepada Israel, sisanya diberikan kepada Palestina. Ya. Yang kita Bu Maimun mau sampaikan ke Pak Soleh, Yang Pak Soleh yang bahwa mau- bisa konkret seperti konkretnya Itu adalah konkret adalah tolong dikeluarkan undang-undang yang bisa membantu masyarakat baik sipil walaupun dan juga bisnis dan juga kemudian pemerintahan terikat tentunya untuk menjaga hubungan dengan Israel benar-benar hubungan kepada penjajah dan tidak ada normalisasi dengan mereka. Oke, kemauan sudah ada kata Pak Soleh, tinggal konkretnya begitu ya. Konkretnya begitu, Oke, Pak Pak Soleh Soleh. ada komentar masukan dari Bu Maimun?
Saya rasa kalau masalah hal itu saya sudah lakukan, Pak. Salah satu contoh misalkan soal atlet, kepesertaan atlet Israel. Ya. Saya kan katakan haram buat Israel. Ya kan? Kalau misalkan hari ini apa yang katakan Bu Maimun, seluruh hubungan, seluruh kebutuhan stop dengan Israel. Saya sepakat. Nggak Saya pakai handphone sepakat. nanti kita, Pak. Enggak, ini kan tanya Bu Maimun dong, jangan ke saya. Kan saya Bapak belum yang selesai. memperjuangkan kita Belum- di parlemen. Begitu, Bu? Ya, belum selesai kan saya bicaranya. Saya akan berbicara soal bagaimana budaya di kita, mentalitas di kita. Ketika bulan Agustus kemarin terjadi demo besar-besaran akibat provokasi live di TikTok, ketika Komdigi memberhentikan sementara live di TikTok, rakyat Indonesia sudah marah besar. Bayangkan saja kalau misalkan seluruh daripada hal-hal yang berhubungan, baik itu ekonomi, teknologi, pendidikan, kesehatan, kita cut dengan Israel. Pertanyaannya, apakah Indonesia sudah siap? Bagi oleh-oleh, lahir batin siap. Nyawa pun siap untuk berkorban demi perdamaian dunia. Nah, tidak semudah itu tentunya. Maka ada jangka pendek, ada jangka menengah, ada jangka panjang. Jangka pendeknya bagi kami, khususnya dari saya, fraksi PKB, akan mendukung totally dari sisi anggaran dalam rangka aksi nyata menuju Palestina merdeka 100%. Salah satu konkretnya apa? Mengirimkan penjaga perdamaian, Pasukan perdamaian, ke ya. Palestina, ke Gaza. Kan perlu anggaran. Dari mana anggarannya? Saya rasa kalau khusus untuk Palestina, saya rasa 587 anggota dari berbagai partai akan menyetujui. Dan saya berhusnudon. Jangan sekali-kali pesimisme gitu. Oke, baik, menarik. Sebentar, saya ke Prof. Alik dulu. Silakan dikomentarin. Ya, saya pikir prioritas sekarang, jadi menyelesaikan konflik Palestina itu sangat tidak gampang. Nah, sangat sulit. Bahwasanya sekarang bisa dihasilkan satu dokumen ya yang diprakarsai oleh Trump, didukung oleh sejumlah negara Arab yang utama, negara-negara kunci negara Arab itu berada di belakang Trump ya, dari statement yang dibuat di Sharm el Sheikh itu. Kemudian juga didukung oleh negara seperti Indonesia dan Pakistan. Sehingga saya pikir fokus sekarang itu menyelesaikan itu dulu dengan satu orientasi yang kita sepakati tadi sampai negara Palestina itu terbentuk. Kan itu muara yang saya pikir kita semua sepakat harus ke sana. Jadi kita belum bisa bernapas lega kalau itu belum terjadi. Jadi kita berada di belakang Presiden Prabowo untuk menjanjikan kepada rakyat Indonesia ini bahwa tujuan itu tercapai. Ya, dan indikatornya jelas. Indikatornya jelas kan, tahapannya sekarang sudah jelas ya. Meskipun kalau secara kritis kita lihat di dalam 20 poinnya Trump itu memang masih sangat samar-samar karena tidak juga diberikan langsung kepada otoritas Palestina. Pak Doni ya. Ada transisi. Ada transisi, kemudian juga harus disaring lagi siapa yang menduduk di dalam struktur pemerintahan itu. Tapi kita tetap punya harapan bahwa negara-negara Arab, Indonesia itu mempunyai satu tujuan supaya melihat bahwa rakyat Palestina itu harus punya statehood, harus punya negara yang betul-betul merdeka, di mana mereka bisa berkembang, di mana mereka bisa membangun negaranya, dan di situ ada 3 hal yang penting, Pak Doni, ya, supaya negara itu terbentuk. Di dalam hubungan internasional itu ada nation building, menyangkut people-nya. Berarti kalau kita bicara people di sini, people of Palestine, warga negaranya, orang Palestina. Berarti mereka harus bersatu. Yang kedua itu state building. Mereka harus punya institusi-institusi infrastruktur politik untuk membangun negara modern. Dan yang ketiga itu adalah economic development. Dan kalau kita lihat dari 20 poinnya si Trump itu, semua itu tercakup di situ. Hanya memang butuh waktu yang agak lama sebelum 3 syarat itu terpenuhi. Ya, setidaknya kita sudah menuju ke situ. Iya. Dan satu lagi, dan di sini pentingnya posisi Indonesia.
kalau kita melihat di Timur Tengah sejak Arab Spring itu, adakah proyek demokrasi yang berhasil? Tidak ada. Tidak berhasil karena dimasuki oleh Amerika dan Israel. nanti Jadi kita itu bicara itu dulu, Bu. proksi yang tidak bisa kita hindari, itu ada. Dan kalau kita bicara masalah KTT Mesir ini adalah bagian dari peacekeeping, I don't think so, Pak Prof. Karena yang ada adalah whitewashing, dosa genocide yang diakui oleh Trump di Knesset. Di depan Knesset, Trump mengatakan, Netanyahu, you call me every day, you ask for many type of weapon, which some of them I don't know. I send it to you, you use it well. Jadi kemudian Trump di Knesset mengakui secara publik kalau dia mengirimkan senjata-senjata yang digunakan oleh Israel untuk melakukan genosida. Berarti genosida bukan cuma Israel dong? Bukan. Sponsornya adalah Amerika. Amerika sponsor utama. Nah, itu kan nanti langkah selanjutnya. Saya berasumsi atau berprasangka baik bahwa kita menuju ke situ, cuma kan masih panjang. Nanti kalau Bu Maimun kan memang fokusnya ini after this, yang penting genosida bukan berarti diputihkan, begitu kan? Iya, Tidak ada pemutihan. harus proses. Satu saat itu harus diselesaikan. Tapi maksud saya gini loh, kalau kita berhenti dengan dokumen yang sudah ada ini, kita akan kehilangan momentum. Oke. Kehilangan momentum. Kita jalani dulu betul. 20 poin itu. Betul. Jadi di dalam hubungan internasional itu ada satu teori yang mengatakan begini, Pak Doni, ya. Kerjasama internasional itu baru akan terbentuk kalau ada satu negara besar yang disegani dan dia mengambil inisiatif, negara-negara lain itu mendukung. Dan itu persis yang terjadi saat ini, yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Kalau kita semua sepakat bahwa ini adalah satu frame yang katakanlah disepakati oleh semua, ya, karena itu kan yang hadir di Mesir itu katakan perwakilan semua stakeholder dari konflik ini. Afrika Selatan tidak terlibat. The Hague Group 30 negara yang ingin menyeret Israel ke ICJ tidak terlibat di dalam KTT tersebut. Saya pikir untuk memulai suatu dokumen yang baru itu betul-betul akan lebih sulit lagi. Mundur lagi, lebih lama. Oke, sebentar. Jadi dari ini perspektifnya frame Pak ini Mustafa. jalan dulu. Oke. Nanti persoalan dia katakan Ibu Maimunah harus diselesaikan juga sambil demi jalan. keadilan. Nah, itu Bu, saya boleh tambahkan sedikit Pak Doni. Itu nanti akan diselesaikan dalam tahapan yang saya bilang itu peace building. Karena di peace building itu by definition Pak Doni itu menyelesaikan semua akar permasalahan dari konflik ini. Oke, Pak Mustafa. Jadi jalan dulu begitu. Ya, silakan. Terima kasih ya. Ini secara singkat aja di waktunya soalnya ya. Saya setuju. Saya mungkin akan menggunakan teori yang digunakan Prof tersebut. Ada peacemaking ya. Sekarang itu adalah fase peacemaking. Dan kalau lihat dari konteks ini luar biasa. Kehadiran Indonesia juga patut kita apresiasi. Patut sebagai bangsa Indonesia kita bangga. Prabowo terlibat di KTT di Sharm El-Sheikh, yang pertama. Yang kedua, berikutnya adalah peacekeeping. Nah, peacekeeping itu tentu harus tahap berikutnya dari 20 butir proposal Donald Trump tersebut, yaitu adalah pembangunan kembali jalur Gaza, salah satunya. Dan ini Mesir akan menggelar konferensi pembangunan kembali jalur Gaza di Kairo pada bulan November. Dan ancang-ancang dananya untuk pembangunan kembali jalur Gaza itu gak tanggung, cukup fantastis, 53 miliar US dollar. Nah, dan di sini Indonesia harus terlibat. Harus berkontribusi ya. Betul. Bukan hanya Indonesia mungkin membangun rumah sakit dengan biaya sendiri, tapi siapa tahu Indonesia dapat proyek juga. Ini terlibat ini kan nanti Qatar. Qatar kalau bicara bisnis, ekonomi, itu berarti wilayah harus stabil. Artinya menuju perdamaian abadi sudah di depan mata. Maksud Anda begitu kan? Indonesia, kalau nanti terlibat dalam proyek pembangunan kembali jalur Gaza, ini istilahnya Indonesia itu akan artinya menyelam sambil minum air. Dapat keuntungan juga. Saya kira akan lumayan lah dapat proyek-proyek pembangunan kembali jalur Gaza. Ini 53 miliar US dollar Mas Don. Ini luar biasa, fantastis. Ini dalam waktu dekat, bulan November nanti akan digelar konferensinya di Kairo ini. Uang itu semua adalah darah Palestina. Ya, kita 60.000 lebih yang sudah dibunuh. Kita sekarang itu kita berangkat dari titik tolak proposal damai Trump. Kita ingin maju dulu. Kemudian kita bicara masalah peace building, perdamaian. Peace building. Itu termasuk dari
peacekeeping juga. Dan Narasinya mungkin harus kita ubah. Kalau kita selalu menggunakan peacekeeping, realitanya adalah seperti kata Trump sendiri, the war is big and the war is really strong, Bibi, stop now. Jadi mereka tahu persis kalau mereka tidak bisa lagi bermain-main berhadapan dengan isolasi dari dunia internasional. Lebih tepat adalah mereka udah tidak sanggup melaksanakan genosida lebih lanjut karena masyarakat internasional sudah demikian menghalang mereka. Amerika dengan Israel dan sekutunya, karena termasuk Keir Starmer Inggris sampai saat terakhir masih mengirimkan pesawat pengintai ke atas Gaza, dan itu datanya oleh Jeremy Corbyn masih diminta apakah mereka memberikan data dari pesawat pengintai itu kepada Israel atau tidak. Tapi ada indikasi data-data yang diambil oleh pesawat pengintai Inggris ini kemudian di-feeding ke IDF. Terlepas dari itu ya. Dunia sudah sepakat bahwa perang genosida itu tidak boleh terulang lagi. Kita harus maju. Dan tidak boleh dilupakan. Tentu itu pesannya. Ditegakkan keadilan. Ditegakkan keadilan. Ditegakkan keadilan. Tapi kita kan ingin situasi ke arah yang lebih baik. Salah satu instrumennya untuk menjaga supaya tidak terulang lagi, maka muncul wacana adanya pasukan perdamaian. Dan Indonesia akan mengirimkan juga. Dan itu kan masih wacana, belum. Itu kan terkait dengan bentuk pemerintahan Palestina pasca perang seperti apa. Kan dalam butir Trump itu kan disepakati adalah pemerintahan dari golongan teknokrat. Teknokrat. Itu kan mungkin itu bisa mudah disepakati karena dari Palestina. Tapi nanti yang akan dirundingkan lebih detail lagi masalah dibentuknya Dewan Perdamaian yang dipimpin oleh Trump. Ini menjadi Trump lagi. Oke, sebentar Bapak Ibu. Kita rehat dulu. Saya kasih kesempatan habis ini Pak Mustafa akan melanjutkan, tapi kita harus break dulu Pak ya. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Nusantara Ekonomi Update. Di Nusantara TV. Beragam peristiwa kriminal terjadi sepanjang hari. Hanya di Crime Files Anda mendapat sisi lain setiap peristiwa kriminal. Crime Files, Sabtu dan Minggu, pukul 16 waktu Indonesia Barat, live di Nusantara TV. Saya Elisa Sinaga, saksikan NTV Highlight, Sabtu dan Minggu, pukul 23 waktu Indonesia Barat. NTV Highlight di Nusantara TV. NTV Tonight. Di Nusantara TV. Hai Sportmania, di sini kita ngomongin sepak bola, bola basket, badminton, atau olahraga keren lain. Di sini kita mengupas tuntas sport dengan segala isu dan tren terkini. Saksikan NTV Sportcast bersama saya Boy Noya dan saya Roni Pangimana. Cepat menjemput peristiwa, tepat mengabarkan, berimbang dalam sudut pandang, berdasar fakta tanpa rekayasa. Nusantara TV, terpercaya. Terima kasih masih bersama kami. Merah Putih masih membahas tentang perdamaian di Gaza, Palestina. Saya tahu teman-teman di studio juga sudah pengen untuk ikut terlibat dalam diskusi. Siapa yang ingin bertanya? Ada? Boleh?
Satu, oke. Silahkan sebutkan nama, dari mana, kemudian pertanyaannya boleh, silahkan. Selamat malam Bapak Ibu. Ya, saya Michael dari Jakarta. Izin bertanya ya untuk Ya, 2 pertanyaan Michael. boleh? Nama lengkapnya Michael Pranajaya. Ya. Kok Ya. saya tahu? Tanya dong. Kok tahu? Karena ini teman saya. Silakan Bro Michael. Ya. Yang pertama saya izin untuk mau bertanya terkait dengan tadi ada statement ya yang bagus sekali dari Presiden Prabowo dan juga tadi sudah disinggung juga sama Pak Mustafa ya bahwa mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke Gaza jika dimandatkan oleh PBB. Nah, tapi juga pertanyaannya adalah bagaimana kesiapannya kita dan apa aja tantangannya. Seperti tadi kan sudah dibilang juga sama Pak Soleh ya. Bahwa ada dana, terus bagaimana tantangan dari politik, dari legal, hukum kalau kita mau mengirimkan pasukan ke daerah konflik atau Gaza. Ya. Oke. Lalu yang kedua, izin Wah, bertanya. ini jangan-jangan mau gantiin profesi saya nih bahaya nih. Singkat aja Bro. Ya, sebab tadi seru sekali dan tadi ada juga kita berterima kasih kepada Presiden bahwa ada ide untuk two state ya, in one country, 2 negara dalam satu wilayah. Tapi bagaimana dengan kalau kita menyetujui kedaulatan dari terutama Israel ya. Tadi Ibu juga sudah sempat singgung ya terkait genosida dan lain sebagainya. Bagaimana hubungan diplomatik Indonesia di mata dunia ataupun di mata negara-negara pendukung Palestina kalau kita menyetujui terkait dengan 2 hal tadi, 2 negara tadi. Ya. Terima kasih. Siap, thank you. Wah, karena Presiden Prabowo kan bilang kan pada saat Israel mengakui Palestina, saat itu juga kita mengakui Israel, begitu kan? Oke, sebentar, tahan dulu. Pak Mustafa, kesempatan berikut untuk Anda. Tapi ada satu lagi nih kayaknya nih, silakan. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan boleh diserahkan mikrofonnya. Oke, berdiri, sebutkan nama, dari mana, langsung pertanyaannya, silakan. Selamat malam Bapak Ibu. Sama saya Niputu Purnami Jayanti dari Jakarta. Pertanyaan pertama, bagaimana respon dunia internasional atas tawaran Indonesia ini? Ya. Yang kedua, sebetulnya apa pesan utama Indonesia dengan menjalankan misi ini? Terima kasih. Oke, memang kalau orang pajak begitu, straight to the point. Pak Mustafa. Ya, yang pertama adalah masalah isu pasukan perdamaian. Ya. Ini tentu bisa diwujudkan di lapangan kalau nanti ini mungkin akan terjadi di fase kedua. Ini kan masih fase pertama. Fase kedua adalah pembangunan kembali jalur Gaza, kemudian pembentukan pemerintahan Palestina pasca perang. Nah, tentu gimana sistem keamanannya? Kalau nanti sistem keamanannya disepakati akan ada pasukan perdamaian supaya tidak terulang lagi serangan Hamas pada 7 Oktober 23 dan serangan Israel kepada Gaza semenjak 1948. Sebaliknya serangan yang berlebihan Israel terhadap jalur Gaza yang kemudian melahirkan gerakan genosida ini, supaya sejarah kelam ini tidak terulang lagi, maka bisa saja nanti muncul apa yang namanya pasukan perdamaian antara jalur Gaza dan Israel. Dan namanya pasukan perdamaian dimanapun saja itu pasti di bawah bendera PBB. Ya. Dan biasanya biaya itu bukan dari Indonesia tapi dari PBB. Ya. Dan Indonesia, kenapa Indonesia punya peluang besar seandainya wacana ini terwujud di lapangan nanti antara jalur Gaza dan Israel. Ini berandai-andai kan. Indonesia punya modal besar. Dalam hal ini Indonesia sudah punya pengalaman, punya nama baik terkait pasukan perdamaian internasional tersebut, yaitu persisnya Indonesia sudah terlibat dalam pasukan perdamaian PBB di Lebanon Selatan sejak hampir 2 dekade. Jadi Indonesia sudah punya pasukan perdamaian di Lebanon Selatan yang memisahkan antara Lebanon sama Israel. Dan Indonesia cukup dianggap baik, dianggap reputasi sukses berhasil di sukses sana. besar. Betul. Maka ketika ini nanti digulirkan ke jalur Gaza, maka saya kira Indonesia akan mudah dilibatkan dalam pasukan perdamaian tersebut.
Jadi bukan yang pertama kali, Ya. sudah hampir 2 dekade. Oke, ya. Itu ini masalah pasukan perdamaian ya. Nah, Pak kemudian Mustafa, sedikit saja, Ya, silakan, sedikit. silakan. Ketika Bapak mengatakan supaya tidak ada lagi serangan Hamas kepada Israel, kita jangan pernah melupakan fakta bahwasanya Gaza itu adalah wilayah yang dijajah. Dan pada saat wilayah itu dijajah, mereka boleh berjuang untuk membebaskan diri mereka dari penjajahan. Lalu bagaimana dengan serangan Israel kepada Gaza 2024? Bagaimana serangan Israel kepada Gaza 2022 atau bahkan 2018 atau mungkin 2008? Ini kan tidak sesuatu yang jangan sampai kemudian kita memulai dari 7 Oktober. Dia tidak dimulai dari 7 Oktober. Dia dimulai dari pada saat Irgun dan Haganah dibuat oleh Ariel Sharon dan kemudian melakukan terorisme kepada bangsa Arab yang ada di Palestina sehingga mereka harus keluar dari desa-desanya, lebih dari 100 desa dan 700.000 orang kemudian harus mengungsi keluar dari daerah mereka. Dia nggak dimulai dari 7 Oktober. Ya. Jadi kita perlu luruskan ini begitu. Kami terimalah itu narasi menarik sejarah ke belakang ya. Tapi kesimpulannya adalah bahwa perang ini harus berhenti. Jangan sampai terulang lagi. Perang Gaza yang terakhir ini kan paling tragis. Dan paling tragis sejak meletusnya Perang Dunia Kedua. Tidak ada aksi genosida yang jumlahnya sampai 67.000 ya. Tadi katakan bisa 400.000 ya. 400.000 jika mengutip tidak pernah terjadi. riset Harvard. Makanya Palestina ini tidak dilihat dengan kacamata politik saja. Sekarang lebih dilihat sebagai isu kemanusiaan. Ya. Maka di balik itu adalah sikap Barat berubah, khususnya Eropa. Ya, Kan ya. gitu kan. Nah, Pak, saya beritahu ke Pak Mustafa ya. Kita harapkan ini jangan sampai terjadi lagi. Betul. Dan sekalian menjawab pertanyaan Ibu tadi, justru dengan kehadiran pasukan penjaga perdamaian di Gaza nanti, saya pikir Israel akan kesulitan untuk menyerang. Apalagi kalau di situ ada pasukan dari gabungan dari Indonesia sudah perdamaian. komitmen 20.000 kan. Ya. Nanti ada dari Mesir, ada dari Qatar, ada dari negara-negara Arab. Dan itu akan membuat Israel berpikir 2 kali kalau dia menyerang lagi. Dan saya yakin dia tidak akan menyerang lagi karena di situ ada pasukan internasional. Makanya Pak, kami Ya kan? menggunakan kerangka berpikir seperti itu. Kita tidak terlalu ke sejarah inilah. Tapi oke lah, masalah kita Sejarah kan nggak bisa dihapus loh Pak Mustafa. Kita tidak menghapus. Akarnya itu dia tetap pada penjajahan. Supaya ini tidak terulang lagi. Itu aja. Titiknya begitu aja kan. Itu. Kemudian yang kedua dari Pak Michael tadi itu masalah two state solution-nya. Ya. Two state Solusi dua solution. negara. Itu solution. Kalau memang ini terwujud, saya kira ini bukan Indonesia. Semua negara Arab, termasuk negara yang berpenduduk mayoritas Islam yang tergabung dalam OKI, akan mengakui Israel secara serempak asalkan Israel mengakui berdirinya negara Palestina tersebut. Dan itu sudah ditegaskan dalam inisiatif damai Arab yang dilontarkan oleh Raja Arab Saudi, Raja Abdullah pada tahun 2022. Itu sudah lama. Sudah hampir lebih dari 20 tahun, bukan hal yang baru. Bahwa kata Raja Abdullah pada waktu itu, semua negara Arab dan Islam yang tergabung akan mengakui Israel secara kolektif asalkan Israel menerima berdirinya negara Palestina di atas tanah tahun 1967 yaitu jalur Gaza, tepi barat Yerusalem Timur dengan ibu kota Yerusalem Timur. Jadi bukan satu hal baru. Sekarang Israel mengakui negara Palestina. Sekarang juga Indonesia akan mengakui negara Israel. Tidak hanya Indonesia, seluruh negara anggota OKI. Yang 54 negara tersebut. Jadi tidak perlu kita perdebatkan, itu biasa. Gitu. Kemudian yang dari Ibu ini dari apa tadi namanya? Putu. Ya, Putu. Ya, Ibu Putu. Tadi pertanyaannya apa lupa saya. Bagaimana respon dunia internasional atas tawaran? Iya. Sikap atau respon internasional gimana, Pak? Ya, seperti yang disampaikan tadi bisa kita lihat bagaimana Prabowo menghargai Presiden Trump, menghargai Artinya Presiden Prabowo. pesannya upaya diplomasi kita sampai ya? Ya, luar biasa. Iya. Makanya jangan tanggung-tanggung ini, jangan sampai di sini. Indonesia harus terlibat dalam proyek pembangunan kembali jalur Gaza. Kemudian juga kalau nanti wacana
pembentukan pasukan perdamaian itu muncul, Indonesia juga harus aktif di situ. Oke. Dan ini kalau ini sukses sebagai jalan menuju berdirinya negara Palestina. Karena dalam butir nomor 19 dari 20 butir proposal damai Trump itu kan berbunyi, jika ada kemajuan pembangunan kembali jalur Gaza dan jika ada kemajuan dalam proses reformasi otoritas Palestina, maka akan terbuka pintu bagi terciptanya situasi yang kondusif bagi berdirinya negara Palestina. Ya, baik. Nomor 19. Nomor 20, Amerika Serikat akan menggelar dialog antara Israel dan Palestina untuk membuka horizon politik yang mengantarkan mereka bisa hidup berdampingan secara damai. Ini luar biasa. Ya, Ya, Pak ini Mustafa. harus dikawal. Ya, Ini saya harus bisa dikawal. menangkap dan saya anggap itu bagian dari closing statement Bapak. Saya akan berikan kesempatan yang sama Prof. Alek, Bu Maimun dan juga Pak Soleh untuk menyampaikan pertanyaan penutup. Saya ke Pak Soleh dulu. Pak Soleh, Anda memberikan usulan yang bagus. Ya, ada tantangan dari Bapak Ibu yang ada di studio. Tinggal konkretnya seperti apa. Kita mulai dari tahap awal sekarang. Apa yang bisa Anda sampaikan bagi bangsa Indonesia dan juga dunia internasional? Silakan. Pertama, untuk diketahui bersama bahwa Palestina itu ada lebih dulu daripada Israel. Jangan sampai seolah-olah Palestina yang senantiasa menjadi korban. Nah, untuk memulihkan kemerdekaan 100%, maka two state yang disampaikan oleh Pak Presiden bagian daripada resolusi ataupun daripada solusi, walaupun di sisi lain menjadi pil pahit. Karena memang yang tadi pertama, bahwa Palestina ada sebelum Israel. Israel yang menjajah Palestina. Nah, two state ini harus dilakukan langkah jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendeknya saya sepakat dengan tadi Pak Prof bahwa harus dibuat kesepahaman bersama. Kalau boleh saya usul di forum ini, tidak lagi Donald Trump yang memimpin, tetapi PBB. Di sini kan Donald Trump yang memimpin. Lalu bagaimana PBB-nya? Seolah-olah Donald Trump di atas PBB. Nah, ini juga sebuah koreksi ini dalam komunikasi global. Ya. Harusnya PBB yang memimpinnya ini. Nah, pernyataan konkret yang sudah disampaikan di forum PBB kurang lebih hampir 50 negara itu harus diaplikasikan bahwa Israel dan terutama sponsornya Amerika harus mengakui kemerdekaannya, jangan sebelah pihak. Itu yang jangka pendeknya. Jangka menengahnya dibikin roadmap pembangunan kembali daripada tanah Palestina. Yang ketiganya adalah bagaimana seluruh negara ikut andil membangun daripada Palestina itu sendiri. Saya rasa tahapan ini harus kita dukung dan saya pastikan DPR akan mendukung 100% terhadap langkah dan upaya menuju Palestina merdeka. Oke, siap. Baik, Pak Soleh, terima kasih. Prof, silakan. 1 menit. Ya, saya hanya ingin mengatakan bahwa menghasilkan dokumen yang sekarang ini dengan satu legitimasi yang sangat kuat itu tidak mudah. Kalau dokumen ini gagal, saya pikir yang pertama jadi korban itu adalah pihak yang lemah. Dalam hal ini rakyat Palestina. Itu yang tidak kita inginkan. Jadi dengan segala kekurangan dari dokumen yang ada ini, mari kita semua mendukung seperti Pak anggota DPR tadi katakan, mendukung Presiden Prabowo untuk Indonesia bisa melakukan upaya optimalnya untuk mendukung dokumen yang sudah ada ini. Daripada mundur jauh ya. Kita mengharapkan supaya nanti dalam beberapa hari ke depan ini akan dikukuhkan oleh resolusi Dewan Keamanan PBB. Benar tadi Bapak DPR bilang tadi itu. Jangan sampai dikuasai oleh Amerika. Harus dikuasai oleh satu badan yang netral, gitu ya. Dewan Keamanan PBB harus mendukung dan memberikan legitimasi hukum terhadap proses perdamaian yang sudah berjalan. Hapus dulu hak vetonya. Karena di dalam hubungan internasional Pak Doni hanya ada 2 cara menyelesaikan konflik, dengan kekerasan atau diplomasi. Kita sudah temukan ini jalan diplomasi ini.
Ya, kita harus usahakan supaya ini berjalan terus sampai ke titik di mana kita menemukan negara Palestina merdeka. Ya, berdiri seperti negara-negara lainnya dan menikmati kesejahteraan seperti negara lainnya. Itu adalah hak penuh. Ya, dan itu juga diakui di dalam pembukaan UUD 45. Baik. Kemerdekaan hak Bu Maimun, segala bangsa. silakan. 1 menit. 1 menit, siap. Sejujurnya memang setelah Oktober 2024 emang kerasa ada presiden ya, berbicara di ruang internasional, dan sebagai bangsa saya bangga karena ada presiden lah kita ya, tanpa mengecilkan presiden terdahulu, tapi Pak Prabowo tampil di lembaga internasional dan kami sangat apresiasi. Masalah peacekeeping dan kemudian tentara kita, yes, kita sanggup untuk melakukan itu. Tapi kemudian two state solution not the only solution. Ada solusi yang lain, yaitu satu state saja. Yaitu? Satu state, tidak ada apartheidnya, tidak ada pembatasan, tidak ada hak istimewa untuk satu bangsa. Satu state saja, seperti Palestina zaman dahulu. Mau namanya Palestina, mau New Palestine, mau New Israel, terserah. Biarkan kepada orang-orang yang ada di sana menentukan. Dan saya rasa ini yang jangan dimatikan dulu. Memungkinkan kalau Israel kemudian diseret ke ICJ dan mereka harus keluar dari tepi barat, ini memungkinkan untuk menjadi satu state saja. Lalu kalau pandangan saya secara personal, apa yang menjadi kontribusi Indonesia tentu saja sangat masif. Ya. Jangan pernah dilupakan betapa Bu Retno yang memulai walk out pada saat Israel berbicara. Nah, ini menunjukkan Indonesia punya power luar biasa dan suara beliau juga sampaikan di pengadilan ICJ. Saya rasa kita harus apresiasi pemerintah kita yang selalu membawa amanah Undang-Undang Dasar 45. Ya, baik. Saya masih punya bonus 20 detik. Silakan, Pak Mustafa. Kata kuncinya. Ya, saya setuju dengan Prof. Jadi dunia sekarang itu harus sepakat mendukung proposal damai Trump. Menurut saya ini historis. Ya. Kalau memang proposal damai Trump yang terdiri dari 20 butir itu dilihat sebagai satu kesatuan, jangan dipisah-pisah. Jadi harus dilaksanakan secara komprehensif. Ya. Walaupun tentu secara bertahap, tidak mungkin sekaligus atau tidak mungkin selesai dalam waktu dekat. Ini jangka panjang. Ya, sekarang fase pertama lah, kita sudah berjalan dengan baik ya. Kemudian fase yang tengah nanti adalah pembangunan kembali jalur Gaza, kemudian itu yang harus kita kawal ya. Harus dikawal terus dan Indonesia di sini harus mengawal. Yang terakhir adalah seperti yang katakan tadi, butir nomor 19 dan nomor 20 yang di situ sudah jelas-jelas menyinggung berdirinya negara Palestina. Walaupun untuk saat ini situasinya belum kondusif ya. Tapi secara politik kita harus dukung. Baik. Mungkin bukan berdiri negara Palestina, mengembalikan negara Palestina kali ya. Silakan, itu kan masalah baik. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi sebenarnya hati kita satu ya. Dan dinamika diskusi malam ini tentu memberikan informasi dan wacana baru bagi masyarakat kita. Jangan selalu patah semangat. Saya akhiri sampai di sini. Prof. Alex terima kasih. Pak Mustafa terima kasih. Bu Maimun terima kasih. Pak Soleh dari jauh kita kirim salam. Terima kasih. Anda utang ngopi sama saya di sini Pak ya. Sampai berjumpa lagi. Pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam Merah Putih. Salam Nusantara. Merdeka.